ya, serapopo mam. Udah, sana ke dalam ya sudah kalau begitu. Nah gitu. Ternyata nikmat juga. Orang kekuasaan itu ternyata bisa membawa apa saja, keinginan apa saja ternyata bisa terkabulkan. Sungguh luar biasa. Nah ini yang saya seneng. Nah, orang seperti Karyo kalau kita kasih tanggung jawab untuk menjadi seorang pemimpin, ternyata menjadi seorang pemimpin juga tidak mudah. Orang gampang mengatakan, oh jadi pemimpin harus begini, harus begini, harus begini. Tapi suatu ketika dia diberi kesempatan, ternyata tidak sesuai apa yang dia omongkan, banyak menyimpangnya. Contohnya ya kayak Karyo ini. Nah sudah kalau begitu jangan dibiarkan berlarut-larut. Betul Mbak. Masa kentongan saya juga disita? Padahal itu alat satu-satunya pekerjaan saya Mbak. Itu senjata saya dalam bekerja. Menjadi keamanan. Senjata saya coba kentongan. Masa disita, diminta dibawa ke dalam. Lah terus gimana? Untuk komunikasi apa? Saya malah diberi HP Mbak. Loh kan malah bagus, kan saya gak terbiasa. Karena kan saya orang tradisional. Saya orang klasik, Mbak. Lebih mantap kalau saya komunikasi pakai kentongan, Mbak. Itu murah, meriah, tidak harus beli pulsa. Iya kan, Mbak? Tidak harus dicas. Mana ada kentongan dicas? Ya enggak ada kentongan kok dicas. Nah, itu kan alat komunikasi canggih, Mbak. Ya itu mengikuti zaman Drun. Berarti Karyo sebenarnya ingin kamu berkembang. Dari sisi itu dia baik. Ya sudah begini, kalau memang masyarakat sudah tidak tahan, ya sudah karena yang mengangkat masyarakat, masyarakat kemudian yang harus menurunkan. Nah untuk mempermudah itu, sudah lakukan saja tindakan hukum atas penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh Karyo. Dia banyak terjebak korupsi dan terjebak operasi cuci uang. Nah itu gampang untuk dimasukkan ke ranah hukum untuk menjerat dia supaya dia segera lengser dari posisinya menjadi lurah. Oh ya sudah kalau begitu Mbah, terima kasih. Ayo Drun, kita desain bareng-bareng Drun, yuk. Pak, terima kasih nasib kita sudah berubah. Kemarin kita melarat kayak begitu, sekarang kaya raya. Nah, kemudian pulau yang barusan kita beli untuk apa Pak? Untuk bikin lapangan sepak bola. Nah, nanti saya ingin ngetes keterampilan saya. Berapa kali saya bisa memasukkan bola ke gawang kamu. Wah. Kasih. Berarti kalau di sana bisa bebas. Terus kapalnya kapan belinya? Papi? Waku. Kulinane papek kok papi. Ya katanya orang kaya harus papi gitu. Ya kalau orang kaya ya bajunya gak kayak begini kok. Ya ini kan belum. Nanti kan kita shopping ke Singapura. Kita beli baju di sana ya. Di sana fashionnya bagus-bagus, Pap. Ya, serapopo mam. Udah, sana ke dalam ya sudah kalau begitu. Nah gitu. Ternyata nikmat juga. Orang kekuasaan itu ternyata bisa membawa apa saja,
keinginan apa saja ternyata bisa terkabulkan. Sungguh luar biasa. Nah, ini yang saya seneng. Nah, permisi. Wah, ini Pak Bayan Tompel sama Pak Gendut datang ke sini. Pret, kampret. Mana tadi kampret tadi? Pret, ada apa Lek? Tolong. Sini. Ya Lek, kamu sediakan amplop. Amplop seperti biasanya. Ini ada pejabat datang, ada polisi datang. Silakan. Oh ya ini amplopnya. Nah, dah. Wah, Pak Bayan, terima kasih kehadirannya dan maaf. Ini sebagai tanda ucapan terima kasih saya, Pak Bayan dan Pak Gendut sudah datang ke rumah saya. Ya, sebatas ini sebagai tanda pertemanan saja. Maaf Pak Karyo, ini tidak bisa. Ini bukan sesuatu yang benar. Ini sudah namanya gratifikasi. Justru kedatangan kami kemari ini ingin mengusut Pak Karyo yang sudah banyak melakukan tindakan korupsi. Aparat sudah banyak memegang alat bukti awal untuk menjerat Pak Karyo, untuk kemudian kami tahan karena Pak Karyo sudah melakukan banyak tindakan korupsi yang merugikan keuangan negara. Nah itu Pak Karyo. Duh, masa sih kan persoalan-persoalan bisa diurus Pak, itu kan masalah gampang. Saya percaya Bapak Gendut bisa mengatasi persoalan saya, bagaimana supaya itu semua bisa terselesaikan clear. Tidak bisa Lek. Terima kasih. Nyong pan nyambut gawe secara bener. Jangan dipikir bahwa semua aparat gampang disogok, jangan dipikir semua aparat gampang dibeli. Nyong Pak Gendut masih bersih, ingin menjaga citra aparat yang bersih dan berwibawa. Jangan dipukul rata, memang ada yang gampang dibeli, ada yang gampang disogok. Tapi Pak Gendut tidak mudah dibeli, tidak mudah disogok. Pak Gendut akan selalu mengawal tegaknya hukum dan kebenaran. Dah, terima kasih. Wah, repot iki. Repot. Permisi Pak Karyo, saya yang datang Pak Karyo, permisi. Selamat datang Pak Somad, Mas Parjo. Wah, apa kabar? Begini. Ini daripada nanti nggak selesai Pak Somad, jangan bicara ya Pak Somad. Baik. Saya mengikuti petunjuk Mas Parjo, saya tidak akan bicara. Nah, saya tidak akan bicara ini karena saya mengikuti petunjuk Mas Parjo. Dan Mas Parjo sudah memberi petunjuk kepada saya supaya saya tidak berbicara. Maka saya ikuti, saya tidak akan berbicara sesuai petunjuk dari Mas Parjo. Malah ngomong ini. Ya sudah, kalau nggak bicara jangan bicara. Bagaimana Mas Parjo? Begini, Pak Karyo sudah banyak melakukan pelanggaran di mana Pak Karyo sudah memperkaya diri sendiri dan keluarganya, banyak menelantarkan. Asyik! Malah banyak para penduduk yang kemudian menderita kemiskinan, mereka tidak mendapat perhatian selayaknya dari pemerintahan desa Bangunjiwo selama dipimpin oleh Pak Karyo. Pak Karyo itu Mbok ya ke dokter Thomas, dari dulu sampai sekarang kok ya bersin nggak berhenti. Yang pasti sekarang
mandat kedudukan sebagai kepala desa kita cabut. Pak Karyo kembali menjadi warga biasa. Kedudukan kepala desa diserahkan kembali kepada Pak Somad. Silakan Pak Somad. Oh baik. Berarti kepala desa harus duduk di sini. Sebab yang duduk di sini memang kepala desa. Maka kepala desa wajib ada duduk di sini. Kalau tidak di sini memang bukan kepala desa. Maka kepala desa harus duduk di sini. Maka dari itu Pak Karyo pindah di sini. Ya, saya di sini. Tuh, rapenak banget nih. Tuh. Lah terus, ya, sekarang posisi jabatan sudah dicabut dan kemudian saya dengar tadi Pak Karyo sekarang harus mengikuti polisi. Pak Karyo akan ditahan, kemudian akan diproses hukum sehubungan dengan tindakan korupsi Pak Karyo. Nanti dulu toh. Saya belum lama jadi kepala desa. Menikmati itu baru berapa hari? Kau udah mau ditahan, mau dipenjara. Hah? Enak kemarin gak jadi kepala desa, saya gak berurusan kayak begini lagi kepala ini. Gimana sih? Kan seharusnya semua selesai dengan uang. Jangan begitu. Tidak semua selesai dengan uang. Maka dari itu kalau orang mengandalkan uang suatu ketika, dia akan menemui waktu-waktu uang sama sekali tidak berharga. Nah disitulah. Jadi Pak Karyo turun dari jabatan dan langsung harus mendekam di Hotel Prodeo. Mati aku. Bangun. Mam. Mam apa? Mam. Mana mobil mewah kita mana? Mam, kita jadi ke pulau enggak, Mam? Pulau apa? Pulau apa tuh? Pulau di Bantal itu. Kamu udah bikin pulau banyak itu. Pulau apa? Loh, kita kan merencanakan mau ke pulau. Kita kan barusan beli pulau dan kita kan beli kapal. Kamu itu ngapain? Bangun. Ngigo ya kamu? Oh, pulau tuh. Anakmu minta duit untuk jajan itu. Saya pusing, saya uang udah habis. Kamu punya uang apa enggak? Loh, uang kan banyak sekali, tinggal ambil di ATM. ATM-nya siapa? Bangun. Saya tadi? Oh, saya mimpi loh. Oh alah mbok nih. Beruntung mbok nih, ternyata begitulah. Ternyata kekuasaan memang menggoda. Untung mbok nih, untung ini hanya mimpi.